Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Kurniawan. Saya akan mempresentasikan bab 7, yaitu evaluasi dan pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Sepanjang akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, minat akan pemecahan masalah secara sistematis mulai menguat. Ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara-cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan masalah. Dan kerangka kerja yang direkomendasikan menjadi apa yang dikenal sebagai pendekatan sistem atau system approach. Serangkaian langkah-langkah yang pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami. Solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem. Tahapan pertama, upaya persiapan. Langkah pertamanya yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Kemudian langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Dan tahapan kedua dimulai dari langkah keempat. Tahapan kedua, upaya definisi. Dengan langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Kemudian langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Tahapan ketiga yaitu upaya solusi. Dimulai dari langkah ke-6 yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Kemudian langkah ke-7 mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8 memilih solusi yang terbaik. Langkah ke-9 mengimplementasikan solusi. Langkah ke-10 menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle, disingkat SDLC, adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam SDLC tradisional yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Ini adalah pola melingkar dari siklus hidup sistem. Prototipe. Prototyping adalah proses pembuatan prototipe. Sedangkan prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Tujuan prototyping adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Jenis-jenis prototipe. Prototipe evolutioner, yaitu suatu sistem yang akan menjadi sistem operasional. Dan prototipe persyaratan, yaitu suatu model yang dapat dibuang yang berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Pengembangan prototipe dari evolutioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kemudian membuat satu prototipe, dan menentukan apakah prototipe dapat diterima, kemudian menggunakan prototipe tersebut. Kemudian dari persyaratan, prototipe persyaratan. Yang pertama, membuat kode sistem baru, kemudian menguji sistem baru, kemudian menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, kemudian membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Keuntungan dan kerugian prototyping. Daya tarik dari prototyping itu yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Kemudian implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, pengguna yang melihat working version dari model yang dimintanya tidak menyadari bahwa mungkin saja prototipe dibuat terburu-buru dan rancangan tidak tersusun dengan baik. Kemudian
Pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarangan karena ingin working version bekerja dengan cepat. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development, singkat RAD. RAD merupakan pengembang aplikasi yang lebih cepat daripada prototyping dan dengan ruang lingkup yang lebih luas. RAD yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegritas yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi adalah sebuah nama yang diberikan untuk perlakuan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Tujuan RAD sendiri adalah untuk mengembangkan aplikasi lebih cepat dengan mengikut sertakan pengguna dalam pengembangan. Unsur-unsur penting RAD. Yang pertama adalah manajemen sebagai pengadaptasi awal yang dengan cepat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi baru dan melakukan hal-hal baru sebagai pengembangan. Yang kedua, orang membuat tim SWAT ahli dengan alat-alat canggih untuk uji coba pada keahlian masing-masing. Yang ketiga, metodologi. Semakin banyak keterlibatan pengguna memungkinkan sistem berkembang lebih cepat. Yang keempat, alat-alat untuk membuat rekayasa informasi yang dapat diubah menjadi peranti lunak dan basis data operasional. Pengembangan berfase. Suatu pendekatan pengembangan sistem informasi dengan metodologi kontemporer. Metodologi pengembangan sistem ini merupakan kombinasi dari SDLC, tradisional, prototyping, dan RAD, dengan cara mengambil fitur-fitur terbaik dari masing-masing metodologi. Terdapat 6 tahapan dalam pengembangan berfase ini. Berikut tahap metodologi pengembangan sistem. Desain ulang proses bisnis atau Business Process Redesign, singkat BPR. Disebut juga proses pengerjaan ulang sistem atau rekayasa ulang, re-engineering. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem berharga yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya. Teknik penerapan BPR. Yang pertama, rekayasa terbalik. Proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Kemudian ada rekayasa ulang. Merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya atau ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Alat-alat pengembang sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup. Di tahun 1919 merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Kemudian ada diagram arus data atau data flow diagram, adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses yang tersambung. Diagram arus data bertingkat. Level data flow diagram adalah tambahan DF. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Dalam banyak kasus, sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Terdapat 2 format kasus penggunaan. Salah satunya berbentuk naratif kontinu dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan. Dengan format yang lain disebut format pingpong karena terdiri atas 2 naratif dan
penomoran yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas terjadi bergantian antara sistem primer dengan sekunder. Steering Committee, sistem informasi manajemen. Tiga fungsi utamanya adalah menciptakan mekanisme manajemen proyek. Di dalam perencanaan rinci terdapat dua format yang umumnya digunakan, yaitu grafik Gantt dan diagram jaringan. Mengestimasi biaya proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.